Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peperangan antara kebenaran dan kebatilan pada zaman kita ini sangat nampak dan sangat kelihatan sekali. Ketika dakwah sunnah sudah mulai berkembang, ketika dakwah sunnah sudah mulai tersebar di masyarakat, maka orang-orang yang menyebarkan kebatilan, mereka pun ikut semangat menyebarkan kebatilannya. Maka kewajiban bagi pengikut sunnah untuk terus istiqomah, untuk terus tegar di atas sunnah, memerangi kebatilan, sehingga dakwah sunnah ini diterima ke dalam hati-hati masyarakat. Bapak Ibu sekalian, berpegang sunnah di zaman kita sekarang bagaikan menggenggam bara api. Bara api yang panas tetap harus dipegang walaupun panas. Artinya apa? Orang yang berpegang dengan sunnah, dia akan mendapatkan ujian, dia akan mendapatkan cobaan, dianggap asing di mata masyarakatnya, berat diomongin, dibilang macam-macam, dianggap asing oleh teman-temannya. Padahal tidak ada lain yang kita amalkan adalah sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang berpegang dengan sunnah dianggap asing oleh keluarganya sendiri, oleh istrinya, oleh bapak mertuanya. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, di tengah banyaknya kebatilan yang menyebar, di tengah maraknya dai-dai yang mendakwahkan kebatilan,
pengikut sunnah harus tetap tegak berdiri di atas sunnah, tidak boleh goyang dengan banyaknya kebatilan yang tersebar di sekitar kita. Saudaraku, fenomena yang sangat menyedihkan, kenyataan yang membuat hati kita bersedih ketika dakwah sunnah ini mulai menyebar. Kemudian seiring dengan itu muncul pula dai-dai yang casingnya seperti sunnah tapi mengajarkannya kebatilan. Sebagian teman-teman kita goyah, pindah haluan, mengagumi para ustadz yang sering muncul di YouTube, mengagumi para ustadz yang banyak subscribe-nya, yang banyak pengikutnya, tidak melihat lagi sunnah atau bukan. Kemudian dengan lantang mengatakan, bukankah dia juga ustadz, bukankah dia juga ulama, bukankah mereka juga punya dalil? Allahu Akbar. Padahal dulu teman kita ini sama-sama mengaji sunnah. Pondasinya berubah, cara beragamanya berubah ketika muncul dai-dai yang mengajak pada kesesatan. Dai-dai yang berbaju casing seperti kita, tapi dalam ceramahnya, dalam dakwahnya menyusupkan racun-racun yang menyamarkan apa itu sunnah. Maka saudaraku, di kesempatan pagi hari ini kita angkat tema tegar di atas sunnah, agar para jamaah kembali sadar tentang pentingnya kita berjalan di atas sunnah Nabi, pentingnya kita beragama mengikuti sunnah Nabi, bukan mengikuti kebanyakan amalan-amalan manusia yang mereka lakukan. Kajian-kajian semacam ini harus kita hidupkan, karena kajian sekarang sudah banyak kerancuan-kerancuan yang dibuat, sehingga manusia bingung sebenarnya mana yang sunnah dan mana yang bukan sunnah. Kalau dulu tahun-tahun 80, 90, saya masih teringat pertama kali ngaji kelas 2 SMA tahun 98. Tahun berapa? 98. Karena saya lulus tahun 99. Tahun 98 kami mengaji ke Pramuka. Siapa yang mendapati zamannya mengaji di Pramuka bersama Ustadzuna Abdul Hakim bin Amir Abdan. Kajian tahun-tahun itu kita bisa mengenal manhaj yang sahih, kita bisa mengenal sunnah yang benar, karena Ustadz selalu menekankan kembali pada qala Allah, qala Rasul, kembali pada firman Allah, sabda Rasul, begitu terus dalam setiap kajiannya, sehingga kita paham, bisa membedakan mana dai-dai yang berjalan bukan di atas sunnah dan mana dai-dai yang berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Sehingga kalau muncul dai-dai baru yang tidak berjalan di atas sunnah, kita sudah langsung paham ini orang bukan dai sunnah. Namun kelemahan ikhwan-ikhwan kita sekarang, tahun-tahun 2000, milenial, mereka tidak memiliki pondasi yang kokoh,
tidak bisa lagi membedakan mana dai sunnah, mana yang bukan sunnah. Terutama ibu-ibunya. Ngelihat ustadz pandai retorika, berbicaranya bagus, sopan, halus, oh dai sunnah. Akhirnya ikut-ikutan. Lama-lama ngaji baru tahu ustadznya punya pendapat Allah tidak di atas arsy. Oh kok begini ngajinya? Dari dulu ngapain aja? Ya, dari awal ngapain saja tidak paham mana dai yang berjalan di atas sunnah dan mana dai yang bukan di atas sunnah. Maka kajian tentang sunnah harus sering dihidupkan lagi. Sebagaimana dulu kita mengaji di Gembleng tentang manhaj, sehingga kita benar-benar bisa berada di atas jalan yang lurus. Tahun 99, presiden yang paling lama lengser. Ya, betul? Ya, angkatlah presiden baru, heboh. Ustadz Hakim bikin kajian di Dakta. Tahu Dakta? Nah, menjelaskan manhaj ahlus sunnah tentang bagaimana sikap kepada pemimpin dan seterusnya. Kajian ini direkam, dicatat oleh para penuntut ilmu, seolah-olah mereka baru terbuka. Begitulah manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Padahal ini situasi politik sedang panas-panasnya. Kita yang biasa ngaji sudah paham, tidak terbawa-bawa dengan masalah politik tahun 99. Tapi apa yang terjadi di zaman kita? Pemilihan umum kemarin kita berantem sesama teman-teman, betul? Sampai hari ini masih berantem. Yang kita perdebatkan mereka sudah damai di atas, kitanya masih berantem. Kurangnya pemahaman terhadap sunnah, kurangnya pemahaman terhadap agama yang benar. Ini perbedaan yang sangat kami rasakan. Ngaji tahun 90 dengan tahun 2000-an. Kita tidak memegang pokok-pokok sunnah yang benar, sehingga mudah terombang-ambing, mudah berdebat di media sosial, mudah berantem karena kita tidak menguasai pokok ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga ustadz yang tidak sunnah dibilang sunnah. Ya, ini kan masalah perselisihan dan seterusnya. Ini yang membuat kajian kita di hari ini harus kita bahas. Apa itu sunnah dan apa keutamaannya tegar di atas sunnah. Definisi sunnah. Sunnah adalah cara beragama yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara dalam beragama yang sudah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa rasyidin. Cara dalam beragama yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa rasyidin, baik dalam keyakinan akidah, baik dalam keyakinan akidah, dalam perbuatan amaliyah, maupun baik dalam keyakinan akidah atau perbuatan amaliyah
maupun perkataan maupun ucapan perkataan. Ini definisi sunnah yang dikatakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab. Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab. Sunnah adalah cara dalam beragama yang sudah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa rasyidin, baik dalam keyakinan, akidah, maupun perbuatan, amaliyah, maupun ucapan, perkataan, maka itulah definisi sunnah yang lengkap. Cara dalam beragama, bahwa kita dalam beragama tidak bisa memilih cara kita sendiri. Tidak bisa dengan akal pikiran kita sendiri, tapi cara kita dalam beragama sebagaimana yang sudah ditempuh oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu poin sini saja sudah menjadikan pokok pondasi kita untuk berjalan di atas sunnah. Sehingga kalau Bapak Ibu melihat ada seorang dai yang dalam cara beragamanya hanya dengan akal, tidak menempuh cara beragama sebagaimana Rasulullah menempuh, itu sudah cukup dia tidak berjalan di atas sunnah. Ini satu poin saja sudah bisa membedakan mana sunnah dan mana yang bukan sunnah. Cara dalam beragama yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Juga ditempuh oleh para khulafa rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Bagaimana cara mereka beragama? Bagaimana mereka caranya untuk menjalani agama ini? Dari akidahnya, dari sholatnya, dari muamalahnya, kehidupan sehari-harinya. Ini yang disebut sunnah. Cara beragama yang telah dicontohkan, ditempuh oleh Rasulullah dalam hal keyakinan, akidah. Keyakinan Rasulullah tentang keberadaan Allah. Rasul meyakini Allah di atas arsy. Itu akidah. Akidahnya Nabi Muhammad, Nabi yang kita cintai. Maka kalau ada ustadz mengatakan Allah di mana-mana, Allah tidak di atas, tidak di samping, tidak di kanan, tidak di bawah, bahkan mengatakan pertanyaan di mana Allah, pertanyaan yang tidak bermanfaat, ketahuilah dai ini bukan dai di atas sunnah, karena sudah menyelisihi keyakinannya siapa? Keyakinan Rasulullah SAW. Cara dalam beragama yang sudah dicontohkan oleh Nabi dalam hal akidah, ini sudah titik poin. Maka pegang kuat-kuat poin ini para jamaah, agar kita tetap tegar di atas sunnah. Jangan menyimpang kanan dan kiri. Ada ustadz terkenal di YouTube, terkenal lembut, penyampaiannya bagus, hafal ayat, hafal tempat ayat, di ujung pojok kanan Quran ini begini ayatnya, tapi ditanya masalah akidah, dia menyelisihi keyakinan Rasul. Ketahuilah itu bukan sunnah. Allahu Akbar. Pahami sunnah dengan benar. Cara dalam beragama yang sudah dicontohkan, ditempuh oleh Rasul dalam hal apa? Keyakinan, akidah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki keyakinan ketaatan kepada pemimpin. Tidak boleh memberontak, tidak boleh mendemo,
Ini akidah Ahlus Sunnah. Maka kalau kita dapati ada yang menganjurkan demo, ada dalilnya, ada pendapat ulama, ketahuilah mereka bukan berjalan di atas sunnah. Karena akidah Ahlus Sunnah bukan mendemo pemimpin. Akidah tidak? Akidah, keyakinan. Tapi sayangnya kita lupakan pokok-pokok sunnah ini. Diajak demo, hayu, ikut. Apalagi ada iming-iming kenaikan 5,5% UMK apa UMP. Nah, mana sunnahnya? Mana akidah sunnahnya yang dulu dia sudah pelajari, kemudian dibuang habis-habisan cuma karena ingin dapat kenaikan upah. Akidahnya dibuang. Mana istiqomahnya kita tegar di atas sunnah? Yang dulu Ahlus Sunnah dikenal anti demo. Ahlus Sunnah dikenal tidak mengkritik pemerintah di hadapan masyarakat. Tapi pokok akidah ini diterjang habis-habisan oleh kita. Kita tidak mengamalkan akidah ini. Sehingga jelaslah banyak kekurangan di antara kita di akhir-akhir zaman ini karena berpegang dengan sunnahnya semakin kendor, tidak kenceng lagi. Demo kan masalah perselisihan ulama, Ustaz. Ada ulama yang membolehkan demo, ada ulama yang begini-gini, alasannya banyak. Padahal jelas sunnah itu cara dalam beragama yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat. Adakah contoh di antara sahabat atau nabi yang demo? Tidak ada. Yang demo itu justru orang-orang jahiliyah. Mendemo ketika melihat umat Islam makin banyak mengikuti Nabi Muhammad. Ketika ibunya Mus'ab bin Umair, anak kesayangannya, masuk Islam, ibunya mogok makan, demo. Betul? Ya sudah ada demo. Tapi yang melakukan pendemoan itu siapa? Penolakan. Orang-orang jahiliyah. Berarti yang kemarin ikut demo hari apa itu? Hari Rabu apa hari Kamis? Apakah Anda pengikut sunnah? Tanyakan sendiri pada diri kita. Kalau mengaku pengikut sunnah, mana ajaran sunnah yang dipegang? Dari satu poin saja kita sudah tidak termasuk apa yang ditempuh oleh Rasulullah dalam hal keyakinan, akidah. Kita sudah tinggalkan ini. Karena akidah Ahlus Sunnah tidak ada yang namanya mengkritik pemimpin di depan umum, apalagi di mimbar bebas. Betul kan? Teman-teman yang demo, mereka apa ngomongnya? Apakah kita akan biarkan pemimpin begini? Itu bukan manhajnya Ahlus Sunnah. Tapi kita duduk, diam, menyaksikan, ikut turun ke jalan. Mana tegar di atas sunnahnya? Mana ilmunya memahami pokok-pokok Ahlus Sunnah? Kalau para jamaah membuka buku para ulama tentang karakteristik Ahlus Sunnah, pasti akan didapati satu poin: Ahlus Sunnah tidak mengkritik pemerintah di depan umum. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran lain dalam masalah demo. Nah, ini kaum muslimin. Jadi sunnah itu apa yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat dalam hal satu, akidah, keyakinan. Kedua, dalam hal perbuatan amaliyah. Baik dalam ibadah, jual beli, praktek kehidupan di masyarakat, itu amaliyah. Harus sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan Nabi Muhammad dan para sahabat.
Ahlus sunnah tidak membuat-buat perkara baru dalam ibadah. Yang ini banyak dilanggar oleh dai-dai yang menyerukan pada acara-acara kebid'ahan dengan berbagai macam alasan. Kita wajib memuliakan kelahiran Nabi, karena memuliakan Nabi itu diantaranya memuliakan hari lahir beliau. Banyak alasannya. Ditanya apa hukum maulid, Bapak tahu tidak perbedaan maulid sama maulud? Nah, muter-muter nggak jelas. Maka amaliyah praktek ibadah kita harus sesuai contoh siapa? Nabi Muhammad. Ini sunnah. Ini yang harus ditegakkan dalam hati kita, bahwa saya harus istiqomah tegar di atas sunnah. Tidak mudah terbawa dengan pemikiran-pemikiran menyimpang. Apalagi sunnah itu dalam hal keyakinan, dalam hal perbuatan, dalam hal perkataan. Ucapan Nabi Muhammad, sabda Rasul, ini harus kita junjung tinggi-tinggi. Harus kita pegang kuat-kuat apa yang sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad. Listriknya turun? Iya, terlalu kenceng kali saya nyampaikannya. Baik, kita lanjutkan. Bahwa ini maksud sunnah mencakup dalam hal keyakinan, perbuatan maupun perkataan. Pengagungan terhadap sabda Nabi, hadis Nabi, ini harus kita hidupkan lagi. Sekarang ini kalau disampaikan hadis Nabi, dibantah dengan ini kan penafsirannya begini, penjelasan hadisnya begini. Padahal tidak kita dapati penjelasan hadis seperti itu. Ya. Jadi mengandalkan apa? Mengandalkan otaknya sendiri dalam menafsirkan hadis. Ini bahaya. Ketika kita sampaikan masuk masjid itu disunnahkan sholat 2 rakaat. Biasa disebut sholat apa? Tahiyatul masjid. Dibantah. Tidak ada contohnya Nabi mengajarkan namanya sholat tahiyatul masjid. Penafsiran hadisnya bukan begitu dan begitu. Ya. Mana pengagungan terhadap sabda Nabi? Harusnya kalau Nabi ngomong, agungkan dulu, dengarkan dulu, jangan langsung dibantah. Karena yang mengucapkan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Ini perkataan Rasul. Di mana Allah? Agungkan dulu ucapan Nabi ini. Bukan malah dikatakan itu pertanyaan yang tidak bermanfaat, tidak menambah iman. Dari mana? Karena Nabi yang bertanya pada budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Jadi harus ada pengagungan terhadap perkataannya Rasul. Itulah sunnah. Sekarang kita dihadapkan fenomena sunnah ditolak dengan akal pikiran. Ketika berbicara ramai tentang musik, mereka membuang jauh-jauh hadis Nabi, kemudian dibantah dengan sebuah ucapan, musik itu zaman sekarang sudah tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Padahal Nabi yang mengatakan akan datang sebuah kaum yang menghalalkan alat-alat musik. Siapa yang ngucapin? Nabi. Tapi dibantah, kan zaman sekarang musik sudah tidak bisa dipisah-pisah dalam kehidupan. Di mall musik, di pasar musik, pasar malam musik, jadi musik halal. Padahal Nabi jelas mengatakan
akan datang satu umat nanti yang menghalalkan alat-alat musik. Karena menghalalkan berarti hukum asalnya apa? Haram. Mana pengagungan terhadap perkataan Nabi? Langsung dibantah. Maka kalau kita mengaku sunnah, tegar di atas sunnah, istiqomah di atas sunnah, kalau sampai hadis kepada kita, agungkan dulu, terima dulu. Ya, yang ngucapin ini Rasul. Jangan langsung dibantah dengan akal pikiran, dibantah dengan pendapat pribadi, tidak ada. Ya. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, inilah definisi sunnah. Cara dalam beragama yang sudah ditempuh oleh Rasulullah dan Khulafa Rasyidin, baik dalam keyakinan, baik dalam amaliyah perbuatan, maupun dalam hal perkataannya. Ini harus kita ikuti Nabi dan para sahabat. Itu yang disebut sunnah. Maka kalimat sunnah itu bukan kalimat yang remeh, dia kalimat yang agung. Kita mengikuti cara beragamanya Rasul dan para sahabat, itu sunnah. Cara beragama yang sudah dicontohkan oleh Nabi dalam hal akidah, perbuatan, perkataan. Maka sunnah itu mulia, sunnah itu besar. Bukan perkara yang remeh, bukan pula perkara yang sepele. Sekarang itu kita menggampangkan kalimat sunnah. Kuburan sunnah. Ayo donasi, ngapain? Bikin kuburan sunnah. Allahu Akbar. Ya. Bikin toko herbal sunnah. Ada nggak? Ada. Bikin perumahan sunnah. Apakah ini berhubungan dengan cara beragama? Tidak. Sunnah tadi definisinya apa? Cara dalam beragama. Bikin rumah cara beragama nggak? Nggak ada. Bikin rumah itu cara kehidupan dunia. Pondasinya ceker ayam. Itu diatur nggak sama agama? Harus ceker ayam? Nggak ada. Kalau ada yang mau bikin rumah ceker sapi boleh? Boleh, biar lebih kuat. Karena itu urusan dunia, bukan cara beragama. Jadi sunnah itu cara beragama. Mau jualan herbal, jualan bubur, nggak usah bawa-bawa sunnah. Karena ini urusan dunia, bebas. Ya, cara dalam beragama. Bikin rumah, bikin kuburan, silakan. Tapi tidak membawa-bawa nama sunnah, sehingga sunnah itu seolah-olah perkara yang sepele. Kalau orang nggak jualan herbal, berarti jualannya nggak sunnah, gitu ya. Kalau punya perumahan, tinggalnya bukan di perumahan sunnah, berarti bukan orang sunnah, begitu? Nggak bisa. Karena sunnah itu berhubungan dengan cara beragama, bukan kehidupan dunia. Kehidupan dunia bebas. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Setelah kita memahami sunnah, apa kedudukan sunnah dalam syariat Islam? Apa kedudukan sunnah dalam syariat Islam? Sunnah Rasulullah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam syariat Islam kedudukannya sangat agung dan mulia. Karena sunnah adalah sumber hukum yang kedua. Sumber hukum yang kedua dalam syariat Islam.
sunnah Nabi, sunnah Rasul adalah sumber hukum yang kedua dalam syariat Islam. Artinya, kita dalam cara beragama, satu, mengikuti kitabullah. Apa kitabullah? Quran. Al-Quran tidak ada perselisihan sumber hukum yang kesatu bagi umat Islam dalam beragama. Umat Islam dalam menjalani agamanya wajib berpegang dengan Quran, karena Quran nomor satu. Kemudian yang kedua, wajib seluruh umat Islam dalam beragama mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sunnah itu posisinya sumber hukum kedua dalam syariat Islam. Tidak bisa dipisah-pisah antara Al-Quran dan sunnah Nabi. Tidak bisa dipisah-pisah. Tahun-tahun 90-an ada pemahaman ingkarus sunnah. Saya waktu itu masih kecil, SMA, ya, SMP kalau nggak salah, ada pemahaman ingkarus sunnah. Muncul pertama kali di Indonesia karena ada yang belajar ke Malaysia, pulang-pulang membawa pemahaman ingkarus sunnah. Pemahaman mengingkari sunnah Nabi. Mereka mengatakan cukup dengan Al-Quran, tidak mau mengambil sunnah Nabi SAW. Bagaimana seorang muslim merasa cukup dalam beragama cuma dengan Quran? Tidak bisa. Kalau kita beragama berpegang dengan Quran saja, akan banyak cara beragama kita tidak terlaksana. Bagaimana kita bisa sholat kalau tidak memahami dari hadis Nabi, dari sunnah Nabi? Bagaimana kita sholat? Di dalam Al-Quran tidak disebutkan sholat Isya 4 rakaat, sholat subuh 2, sholat zuhur 4. Tidak ada ayatnya. Di dalam Al-Quran tidak ada perincian bayar zakat. Zakat fitri 3,5 liter, 2,5 kilo, tidak ada dalam Quran. Maka kalau kita mencukupkan cara beragama dengan berpegang Quran saja, akan banyak amaliyah perbuatan-perbuatan kita kurang, karena tidak berpegang dengan sunnah. Jadi pemahaman ingkarus sunnah, pemahaman yang mengingkari sunnah adalah pemahaman yang keliru. Karena kebutuhan kita terhadap sunnah lebih banyak daripada kebutuhan kita kepada Quran. Kita dalam beragama butuh terhadap penjelasan hadis Nabi itu lebih banyak daripada butuh dengan ayat Quran. Ibu-ibu, bagaimana cara berpakaiannya? Harus jilbab lebar, tidak boleh ketat, tidak boleh tipis. Sebutkan ayat Quran yang bunyinya, wahai wanita muslimah, jangan pakai baju yang bahannya tipis. Ada? Tidak ada. Wahai wanita muslimah, jangan pakai baju yang membentuk lekuk-lekuk tubuh. Ada ayat Qurannya? Tidak ada. Penjelasannya di mana? Adanya di dalam hadis Nabi. Sinfani min ahlin nar. Nabi bersabda, ada 2 golongan termasuk penghuni neraka yang tidak pernah aku lihat. Di antaranya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok, berjalan, kepala mereka bagaikan punuk unta. Itu penjelasan hadis. Berpakaian tapi telanjang, berarti maknanya pakai baju bahannya tipis.
berlenggak-lenggok, pakai baju tapi ketat. Itu dijelaskan dalam hadis. Maka kebutuhan kita terhadap sunnah Nabi lebih banyak daripada kebutuhan kita kepada ayat Quran. Sehingga sumber hukum Islam satu, Quran, yang kedua sunnah Nabi. Ini kedudukan sunnah dalam syariat Islam. Dia sebagai sumber hukum yang kedua bagi kaum muslimin. Dalil yang memerintahkan wajibnya mengikuti sunnah. Setelah kita paham bahwa sunnah itu sumber hukum kedua, apa dalilnya yang memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah? Dalil yang pertama, Al-Quran surat Al-A'raf ayat 3. Dalil yang memerintahkan kita mengikuti sunnah yang pertama tercantum di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 3. Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Allah berfirman, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dari Rabbmu, dan jangan kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Ayat ini Allah mengatakan, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Yang diturunkan oleh Allah kepada kita, satu, Al-Quran. Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu. Yang diturunkan kepada kita yang kedua, hadis Nabi. Karena apa yang Nabi ucapkan adalah wahyu dari Allah. Jadi apa yang disabdakan oleh Nabi itu hakikatnya adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi berkata dengan hawa nafsunya, tapi melainkan yang diucapkan Nabi adalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Jadi ketika Nabi bersabda A, B, C, D, hakikatnya adalah wahyu dari Allah. Dan dalam surat Al-A'raf ini kita diperintahkan, ikuti apa yang diturunkan kepada kalian. Berarti kita diperintahkan mengikuti apa? Quran dan sunnah. Ini dalil yang sangat jelas bahwa kita diperintah mengikuti sunnah. Karena apa yang Nabi ucapkan adalah apa yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil kedua, Allah berfirman dalam surat An-Nisa. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 61. Allah berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah
wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk dengan apa yang telah Allah turunkan dan apa yang telah Allah turunkan kepada Rasul. Jadi apabila dikatakan kepada mereka, mari mengikuti apa yang telah Allah turunkan, apa yang telah diturunkan kepada Rasul, niscaya kamu akan melihat orang-orang munafik menghalangi manusia sekuat-kuatnya. Ayat ini menunjukkan bahwa kita diajak beramal mengikuti Quran dan Sunnah. Ta'alau, mari ikuti ila ma anzalallah, kepada apa yang Allah telah turunkan. Ila ma anzal Rasul, dan kepada apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah. Jadi kita diajak mengikuti apa yang diturunkan kepada Allah dan Rasul. Dan ayat ini juga menjelaskan kalau ada manusia yang menghalang-halangi kita beramal dengan Quran dan Sunnah, manusia ini orang munafik. Karena ayatnya apa? Apabila dikatakan kepada mereka, mari ikuti hukum Allah, hukum Rasul, niscaya kamu lihat orang munafik menghalang-halangi manusia. Dan ini terjadi di zaman kita. Ketika kita dakwahnya mengajak manusia pada Quran, pada Sunnah, dai-dai yang menyimpang panas, membuat tuduhan-tuduhan dusta. Dakwah Sunnah dibilang teroris, dakwah Sunnah dibilang pemecah belah. Mereka menghalangi manusia untuk tidak mengikuti kebenaran. Bahkan diberikan tuduhan-tuduhan dusta, tuduhan-tuduhan yang hanya fitnah, tidak ada benarnya. Sunnah, dakwah Sunnah itu orang yang benci sama Nabi, gak mau bikin acara kelahiran Nabi, orang-orang yang mengharamkan ziarah kubur, mengharamkan salawat kepada Nabi. Ini kalau kita melihat ada orang menghalang-halangi kita untuk dakwah kepada Sunnah, berarti orang-orang ini orang munafik, sebagaimana ayat dalam surat An-Nisa ayat 61. Ini dalil kedua, wajibnya kita mengikuti Sunnah karena kita diajak, wahai, mari tunduk kepada apa yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul. Dalil ketiga, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah berfirman, barang siapa yang menentang Rasul, tidak mengikuti Rasul setelah jelas petunjuk, hidayah, kebenaran baginya. Barang siapa yang menentang Rasul, tidak mau mengikuti Rasul setelah petunjuk itu jelas, dan dia malah mengikuti jalan-jalan yang bukan jalan-jalannya orang kaum mukminin, mengikuti jalannya bukan jalannya orang mukminin, maka yang menentang Rasul seperti ini nuwallihi ma tawalla,
akan kami biarkan kemana dia menyimpang. Wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan ke dalam neraka Jahannam. Wa sa'at masiro, dan neraka Jahannam itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Perhatikan ayat ini kaum muslimin. Ketika kita tidak mau mengikuti petunjuk Rasul, padahal sudah jelas sunnah Nabi, kemudian kita malah mengikuti jalannya bukan jalannya kaum mukminin. Siapa yang dimaksud orang-orang beriman dalam ayat ini? Apakah orang-orang beriman dalam ayat ini maksudnya kita yang hidup sekarang 1443 Hijriah? Tidak mengikuti Rasul, dia mengikuti jalannya bukan jalannya orang-orang beriman. Siapa orang beriman di sini maksudnya? Para sahabat. Karena ketika ayat ini turun, yang ada dari orang beriman cuma para sahabat. Betul? Ada nggak orang Islam yang lain? Tidak ada. Ayat ini turun, yang ada orang beriman cuma sahabat. Berarti terjemahan ayatnya, barang siapa yang menentang Rasul dan dia mengikuti jalan bukan jalannya para sahabat, tidak ikut Nabi, tidak ikut jalannya para sahabat, kami sesatkan kemana dia berjalan. Ini dalil wajibnya kita mengikuti sunnah Nabi. Karena Allah ancam yang tidak mau mengikuti Rasul, setelah hidayah itu jelas, kami palingkan dia. Dia tidak mau mengikuti jalannya sahabat, kami palingkan dia kemana berpaling, kemana dia sesat. Hati-hati kaum muslimin, ketika kita sudah mulai berani meninggalkan sunnah Nabi, ketika kita mulai berani memaksiati Rasul, tidak tegar di atas sunnah, tidak istiqomah di atas sunnah, ancamannya Allah biarkan kemana kita berjalan. Kita sudah mulai berani mengikuti demo, tidak mengikuti jalannya ahlus sunnah, jalannya para sahabat, Allah akan biarkan kemana kita menyimpang, tidak kembali lagi ke jalan kebenaran. Dan itu banyak kasusnya. Ikhwan, akhwat, sekarang statusnya berubah, mantan ikhwan, mantan akhwat. Kenapa? Karena berani meninggalkan satu dari akidah Ahlussunnah, lama-lama merembet, akhirnya statusnya jadi mantan ikhwan. Mulai berani menurunkan celana di bawah mata kaki, karena mengikuti sebagian ustadz yang mengatakan kalau celana di bawah mata kaki tidak sombong, boleh. Akibat satu sunnah dilanggar, tidak mengikuti sunnah Rasul, tidak mengikuti jalannya sahabat, lama kelamaan kesesatannya semakin banyak. Berawal dari meninggalkan satu sunnah. Dan itu banyak terjadi. Teman-teman yang dulunya ngaji sunnah, ketika sudah mulai berani tidak mengamalkan sunnah, tidak istiqomah lagi dengan sunnah, lama kelamaan dia menjadi manusia biasa, menjadi masyarakat awam karena meninggalkan sunnah. Ini kebenaran firman Allah. Barang siapa yang menentang, meninggalkan Rasul, kemudian dia tidak mengikuti jalan para sahabat, kami biarkan kemana dia berjalan. Dia pengennya apa, dibiarkan, dikasih sama Allah. Sampai akhirnya hidayah sunnah hilang dalam dirinya, menjadi manusia biasa, beragama mengikuti kebanyakan manusia, tidak ada lagi wala dan barok. Semua diterima,
Semua ustadz sama, semua ustadz baik. Allahu Akbar. Akibat apa? Meninggalkan sunnah. Nah, itu banyak kejadiannya. Kalau mantan preman bagus, tapi kalau mantan ikhwan, mantan santri, mantan akhwat, bagus tidak? Tidak bagus, ya. Maka hati-hati kaum muslimin ketika kita berani meninggalkan sunnah. Imam Ibnu Abi Jamrah, beliau berkata, para ulama telah menjelaskan bahwa makna firman Allah mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang kaum mukminin. Maksudnya adalah tidak mengikuti para sahabat. Jadi yang disebut kaum mukminin mengikuti jalannya bukan jalan kaum mukminin, maksudnya dia tidak mengikuti jalannya para sahabat. Karena kaum mukminin yang ada saat turun ayat ini cuma para sahabat. Sehingga kalau kita sudah berani menyimpang dari jalan para sahabat, ancamannya kita akan dibiarkan oleh Allah kemana kita menyimpang. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini ikhwan kenyataan, bukan hanya penuntut ilmu, bukan hanya jamaah pengajian, ustadznya juga. Ustadznya juga ketika sudah mulai mengikuti sunnah, makin kelihatan penyimpangannya. Dan itu kami saksikan bersama. Ketika kita berjumpa, ini ustadz ini bagus, sunnah, tapi ada sedikit peremehan, meremehkan sunnah, lama-lama tambah sesat. Ya, dulu mulai kelihatan dia meremehkan demo, ikut demo, lama-lama ikut jamaah tabligh. Allahu Akbar, ustadz padahal. Berawal dari apa? Meninggalkan sunnah. Ikut gabung, nggak apa-apa, ada fatwa ulama yang membolehkan. Sudah mulai kelihatan 1 poin. Kemudian dalam kasus lain dia aneh lagi, 2 poin. Lama-lama sampai hari ini betul-betul sunnah ditinggalkan. Ikutnya kemana? Jamaah tabligh. Ini ustadz. Belajarnya di Saudi Arabia. Ya, belajarnya di markas Syekh Utsaimin, tempat kami belajar dulu. Tersesat gara-gara apa? Meninggalkan sunnah Nabi, tidak istiqomah. Jadi ayat ini itu mukjizat. Orang yang memaksiati Rasul, Allah biarkan kemana dia menyimpang. Orang yang tidak mau ikut jalan sahabat, dibiarkan oleh Allah menyimpang. Dan itu kenyataan. Kami dapati kenyataan kebenaran dari ayat ini. Maka jangan berani kita sekali-kali meninggalkan sunnah kalau tidak mau nanti hati kita dipalingkan oleh Allah ke dalam kesesatan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, berat kalau kita tidak tegar di atas sunnah. Berat kalau kita tidak istiqomah di atas sunnah. Hati kita dibiarin menyimpang, nanti ujung-ujungnya wa nuslihi jahannam, kami masukkan ke neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Antum lihat orang-orang yang menyimpang yang dulunya sunnah, sekarang tidak sunnah, itu berawal karena menyimpang dari jalan Rasul, menyimpang dari jalan sahabat. Dan itu terbukti kebenaran firman Allah ini. Dalil keempat, hadis Nabi. Kalau tadi 3 dalil ayat Quran, sekarang yang keempat hadis Nabi yang dikeluarkan Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan lain-lain, dan hadisnya sahih. Hadis Nabi yang berbunyi, Rasulullah bersabda,
Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Nabi bersabda, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa rasyidin. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa rasyidin. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Ini dalil keempat yang memerintahkan kita mengikuti sunnah Nabi. Nabi bilang wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Jelas-jelas Nabi memerintahkan kita. Dan juga sunnahnya para sahabat khulafa rasyidin. Gigit sunnah itu, pegang kuat-kuat. Gigit sunnah itu, jangan dilepas. Gigit, istiqomah, tegar. Walaupun banyak yang mencela, walaupun banyak yang tidak setuju, gigit. Pegang kuat-kuat dengan gigi gerahammu. Penegasan dari Nabi, wajibnya kita tegar, istiqomah di atas sunnah. Setelah pemaparan dalil-dalil wajibnya kita mengikuti sunnah Nabi, apa keutamaan tegar di atas sunnah? Apa keutamaan tegar di atas sunnah? Yang pertama, masuk surga. Keutamaan bagi yang tegar di atas sunnah, satu, masuk surga. Ini puncak kenikmatan, puncak kebahagiaan pengikut sunnah, masuk surga. Masuk surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Masuk surga Allah yang tidak surga Allah itu dimasuki kecuali bagi orang-orang yang taat kepada Nabi, yang mengikuti sunnah Nabi. Sebagaimana Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba. Nabi bersabda, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau masuk surga. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, siapa yang tidak mau masuk surga? Emangnya ada orang tidak mau masuk surga? Siapa yang nggak mau masuk surga? Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dialah yang masuk surga. Dan barang siapa yang asani, memaksiatiku, menyelisihiku, tidak mau mengikuti aku, faqad aba, dialah yang tidak mau masuk surga. Allahu Akbar. Jadi yang masuk surga itu yang taat kepada Nabi, mengikuti Nabi. Yang tidak mau masuk surga, dia yang memaksiati Rasul, yang menyimpang, tidak mau mengikuti sunnah. Hati-hati, dialah orang yang tidak mau masuk surga. Hadis ini sesuai dengan bunyi ayat yang tadi kita baca. Barang siapa yang memaksiati Rasul, apa balasannya? Kami biarkan dia menyimpang.
dimasukkan kemana? Neraka jahanam. Cocok hadisnya. Yang tidak mau masuk surga siapa Nabi? Yang taat kepadaku dia masuk surga. Yang tidak taat, maksiat, dialah yang gak mau masuk surga. Kalau tidak mau masuk surga, masuknya mana? Neraka. Tidak ada jalan tengah. Saya mau di pinggirannya deh. Masuk surga gak mau, tapi emperan surga mau. Tengah-tengah antara surga neraka, kayak sawah ada jalan setapaknya. Enggak. Tidak. Maka ancaman ayat dengan ancaman hadis sama. Karena antara hadis dan ayat tidak mungkin kontradiksi, tidak mungkin tabrakan. Keutamaan kedua, bagi yang tegar, istiqomah di atas sunnah, mendapatkan pahala 50 orang sahabat, mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan hadisnya sahih. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita akan datang hari-hari ayyamus sabar, hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Hari-hari yang penuh dengan kesabaran karena banyak ujian. Orang yang sabar berpegang dengan sunnah pada saat hari-hari kesabaran ini kal qabid alal jamri, bagaikan menggenggam bara api, kata Nabi. Jadi Nabi mengabarkan nanti akan datang ayyamus sabar, hari-hari kesabaran. Banyak orang-orang meninggalkan sunnah, banyak orang-orang meninggalkan agama. Maka orang yang sabar dengan sunnah pada saat itu kal qabid alal jamri, kata Nabi, bagaikan menggenggam bara api. Yang sanggup memegang bara api panas, tapi dia tetap pegang, tidak dilepas, tetap dipegang sunnahnya, maka Nabi mengatakan dia mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Allahu Akbar. Pahala para sahabat ketika beramal, kita dapat 50 orang pahala sahabat. Para sahabat itu, mereka kalau beramal tidak bisa kita tandingi. Kebaikan sahabat tidak bisa kita tandingi. Rasulullah mengatakan, andaikan kalian infak segunung emas, kalian tidak bisa mendapatkan kebaikan sahabat walaupun cuma satu genggamannya. Setengahnya aja enggak. Jadi kalau kalian berbuat baik banyak, segunung emas kita infak, saya yakin belum pernah ada yang infak emas segunung. Itu belum bisa menandingi kebaikan sahabat walaupun cuma satu satu sok. Setengahnya aja enggak. Jadi kalau bapak-bapak infak segunung emas tidak bisa menandingi setengahnya amalan kebaikan sahabat. Tapi bagi yang tegar istiqomah di atas sunnah, dia bisa dapat keutamaan 50 pahalanya seorang sahabat. Allahu Akbar. 50 orang para sahabat, keutamaan ini bisa kita dapat hanya dengan memegang sunnah. Tegar istiqomah di atas sunnah. Karena berat, bara api itu panas. Coba bapak-bapak lagi Idul Adha bikin bakar-bakaran dari kayu gitu, bakar sate, kali-kali pegang itu arengnya yang masih merah-merah. Pegang. Kuat nggak? Boro-boro melepuh, ya. Nggak usah kayu yang dibakar deh.
Panci panas. Kembang api yang masih panas pegang besinya. Panas, itulah gambaran berpegang teguh dengan sunnah. Berat, dikucilkan di masyarakat. Yang cingkrang dibilang kekurangan bahan. Yang pakai jilbab besar dibilang kelebihan bahan. Serba salah ya. Pakai cadar dibilang ninja, teroris. Yang memelihara jenggot dibilang jenggot naga, dibilang kambing. Celaan-celaan yang memang kadang-kadang kalau kita tidak menjaga hati, kita akan termakan. Kita akan sedih, padahal kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Maka saudaraku, inilah dua di antara keutamaan yang sangat banyak bagi yang istiqomah tegar di atas sunnah. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, mari kita dengarkan pesan-pesan para sahabat, para ulama salafus saleh tentang pentingnya tegar di atas sunnah. Di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, barang siapa yang ingin mengambil teladan, maka jadikanlah para sahabat Nabi sebagai teladan. Karena mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit dalam membebankan diri, paling lurus menjalani hidayah. Mereka sekelompok kaum yang telah Allah pilih untuk mendampingi Nabi Muhammad. Kenalilah keutamaan mereka para sahabat, ikutilah para sahabat, karena mereka sesungguhnya berada dalam petunjuk yang lurus. Allahu Akbar. Barang siapa yang ingin mengambil teladan, jadikanlah para sahabat sebagai teladan. Figur idola itu sahabat. Kenapa? Karena kata Abdullah bin Mas'ud, mereka orang yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya banyak, paling lurus menjalani hidayah. Mereka sudah dipilih oleh Allah untuk mendampingi Nabi Muhammad. Jadi yang hidup di zaman Nabi, orang-orang beruntung dipilih oleh Allah jadi pendamping Nabi terakhir, jadi pendamping Rasul terakhir. Maka mereka itu yang kita ikuti, kita jadikan teladan para sahabat. Yang anehnya sekarang kalau kita sampaikan, kita wajib mengikuti jalannya para sahabat, dibantah. Para sahabat juga ada yang maksiat, para sahabat juga ada yang mencuri, yang berzina. A'udzubillahi min dzalik. Mencela para sahabat, bahkan tidak segan-segan menuduh para sahabat dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Padahal mereka orang-orang pilihan Allah yang hidup di zaman Rasul. Ya. Nasihat Umar bin Abdul Aziz. Rasulullah menganjurkan agar mengambil petunjuk para imam yang mempunyai ilmu, yang sunnah itu diambil, yang membenarkan Al-Quran sebagai bentuk taat kepada Allah dan taat kepada agama. Barang siapa yang beramal dengannya, dia akan mendapat petunjuk. Yang membelanya, maka dia akan ditolong. Dan barang siapa yang menyelisihinya, menyelisih Quran, menyelisih Rasul, maka dia telah mengikuti jalan selain jalannya para sahabat. Allah akan palingkan kemana dia berpaling. Allah akan campakkan ke dalam neraka, dan itu sejelek-jeleknya tempat kembali. Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan wajib bagi kalian berpegang dengan sunnah dan jalannya para salaf. Waspadalah kalian dengan perkara baru
karena sesungguhnya itu adalah kebid'ahan. Imam siapa yang bilang? Imam Abu Hanifah. Jadi imam yang 4 mereka itu satu dalam masalah agama, kembali pada Quran dan Sunnah. Imam yang 4 ini kan cuma berbeda dalam masalah fikih, ibadah, praktek sholat, praktek wudhu. Tapi dalam masalah akidah, dalam menganjurkan umat memegang Quran Sunnah, imam 4 ini sepakat akidahnya sama. Maka dalam masalah akidah tidak ada madhab. Madhab itu cuma masalah fikih. Akidah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, akidahnya satu. Allah berada di atas arsy. Gak ada beda. Perbedaan imam 4 itu cuma masalah fikih, bukan masalah akidah. Akidah mereka satu, meyakini Allah berada di atas arsy. Makanya termasuk keanehan di negeri kita yang menganut paham madhab Syafi'iyah, tapi ketika mengambil akidah, akidahnya Asy'ariyah, bukan akidahnya Syafi'i. Kenapa? Karena akidahnya Syafi'i, akidahnya salaf. Ya, ini perhatikan. Jadi kalau kita mengaku pengikut Imam Syafi'i, harusnya akidahnya lempeng, bukan bengkok. Ya, termasuk kesalahan mengikut Syafi'iyah di negeri kita. Kalau masalah fikih, ikut fikihnya siapa? Imam Syafi'i. Begitu masalah akidah, ikutnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kenapa dia nggak mau ngambil akidahnya Syafi'i? Karena akidah Syafi'i akidah Ahlussunnah. Imam 4 ini satu dalam akidah, sama, nggak ada beda. Perbedaan mereka cuma masalah fikih. Ya, ini. Maka termasuk kesalahan kalau mengatakan Imam Syafi'i itu akidahnya Asy'ari. Dari mana? Imam Syafi'i akidahnya mengikuti akidah Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini dari mana? Lawang Imam Syafi'i sudah wafat duluan sebelum lahir Imam Abul Hasan. Imam Syafi'i sama Imam Abul Hasan duluan mana? Imam Syafi'i. Ya. Gimana orang sudah mati suruh ngikutin yang masih hidup? Nggak mungkin. Yang mungkin orang mati diikutin yang masih hidup. Tapi orang mati ngikutin yang masih hidup, bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Nah ini. Jadi kalau kita berbicara akidahnya imam yang 4, mereka satu. Dengarkan Imam Malik. Imam Malik mengatakan tidak akan baik akhir umat ini hingga mengikuti apa yang telah baik generasi pertama. Tidak akan baik akhir umat ini sehingga mereka mengikuti apa yang sudah baik oleh generasi pertama. Siapa generasi pertama? Sahabat Nabi. Jadi para imam itu satu, mengajak manusia mengikuti Quran Sunnah, mengikuti sahabat. Tidak berbeda-beda antara imam ini. Mereka sepakat untuk mengikuti Rasul. Bahkan Imam Malik memiliki ucapan yang sering disebutkan, ucapan emas. Setiap orang ucapannya berhak ditolak dan diterima kecuali penghuni kubur, sambil menunjuk kuburannya Nabi Muhammad SAW. Setiap orang pendapatnya bisa diterima, bisa ditolak kecuali penghuni kuburan itu, sambil menunjuk kepada kuburan Nabi. Artinya selain Nabi boleh diterima, boleh ditolak pendapatnya, kecuali siapa? Rasulullah. Ini menunjukkan wajibnya kita mengikuti sunnah, dan para imam sepakat dalam masalah ini. Imam Syafi'i beliau mengatakan, bid'ah itu adalah apa yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah atau menyelisihi sahabat
sahabat Rasulullah, maka jadikanlah setiap yang menyelisihi ucapan para sahabat sebagai perkara yang bid'ah. Allahu Akbar. Imam Syafi'i bicara bid'ah. Jadi para imam gak ada perselisihan dalam masalah akidah. Semuanya sepakat mewajibkan kita mengikuti sunnah. Sekarang kenapa kita dapati saudara-saudara kita yang menganut madhab Syafi'i, justru mereka orang yang paling jauh dengan sunnah, banyak melakukan bid'ah, padahal imamnya mengatakan jadikanlah setiap yang menyelisihi ucapan para sahabat sebagai sebuah bid'ah. Ya. Ini Imam Syafi'i yang bilang. Lihat dalam kitab I'lam Muwaqqi'in. Imam Ahmad, imam yang keempat, Imam Ahmad mengatakan pokok ajaran sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan apa yang telah ditempuh oleh Rasulullah, meneladani beliau, meninggalkan bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Jadi imam-imam ini kan nyambung. Imam Abu Hanifah, beliau yang pertama, beliau masih mendapati zaman murid-muridnya para sahabat Nabi. Masih ketemu. Dikabarkan beliau ketemu dengan Anas bin Malik, sahabat yang terakhir meninggal. Sahabat Nabi yang dulu semasa Nabi masih hidup, Anas bin Malik menjadi apa? Pelayannya Rasul. Nah, Anas bin Malik ini diberi umur panjang. Dalam satu riwayat, Imam Abu Hanifah bertemu dengan Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW. Maka tidak heran Imam Abu Hanifah akidahnya lurus karena ketemu sahabat. Kemudian Imam Abu Hanifah punya murid, diantaranya nyambung kepada Imam Malik. Cuma Imam Malik ini kan fokus di Madinah. Imam Abu Hanifah fokus di Kufah, Irak, daerah Irak. Tapi sempat berguru, ketemu. Imam Syafi'i belajarnya kepada Imam Malik sampai menuntaskan karya fenomenal Imam Malik. Apa buku karya fenomenal Imam Malik? Al-Muwatta. Imam Syafi'i baca buku ini Al-Muwatta sampai selesai dengan Imam Malik. Muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid lagi, siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad bergurunya pada Imam Syafi'i. Maka kalau kita katakan para imam itu akidahnya satu, benar. Karena mereka ilmunya nyambung. Mereka hanya berselisih dalam masalah fikih, tidak berselisih dalam masalah akidah. Maka ucapan mereka mirip-mirip. Imam Syafi'i, Imam Ahmad mirip tentang masalah bid'ah. Ya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah akhir perjumpaan kita tentang kajian tegar di atas sunnah. Semoga kajian ini membakar semangat kita lagi, membakar semangat kita untuk istiqomah berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di zaman ini mulai banyak yang meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, yang meremehkan, yang menyepelekan. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang dipalingkan ke jalan kesesatan gara-gara kita meninggalkan sunnah Rasul SAW. Akibatnya kalau kita sudah dibiarkan oleh Allah tersesat, tidak ada yang bisa memberi petunjuk hidayah. Ya, tidak ada yang bisa memberi petunjuk hidayah. Dan itu sangat banyak bukti-bukti. Orang yang menyimpang dari sunnah, dia terbukti semakin jauh dari hidayah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa kepada Allah agar kita semuanya diberi keistiqomahan di atas sunnah Nabi sampai ajal menjemput kita. Allahumma amitni alal islami was sunnah. Ya Allah, matikanlah aku di atas
Islam dan sunnah. Ya, di atas Islam dan sunnah. Tidak cukup di atas Islam saja, tapi harus di atas sunnah agar kita selamat dunia akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Ibu-ibu ada pertanyaan, Bu? Cukup? Kalau cukup kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.